Kemenyan merupakan aroma wewangian berbentuk kristal yang digunakan dalam dupa dan parfum. Kristal ini diolah dan diperoleh dari pohon jenis Boswellia. Terdapat 7 jenis kemenyan yang menghasilkan getah, tetapi hanya 4 jenis yang secara umum lebih dikenal dan bernilai ekonomis, yaitu kemenyan Sumatera, kemenyan Bulu, kemenyan Toba, dan kemenyan Siam. Tetapi jenis kemenyan yang paling umum dibudidayakan secara luas di Sumatera Utara adalah jenis kemenyan Toba dan kemenyan Durame. Kemenyan berdaun tunggal dan tersusun secara spiral, daun berbentuk oval bulat, bulat memanjang elips dengan dasar daun bulat dan ujung runcing. Panjang daun dapat mencapai 4-15 cm, lebar daun 5-7,5 cm, tangkai daun 5-13 cm, helai daun mempunyai nervi 7-13 pasang. Helai daun halus, permukaan bawah agak mengkilap berwarna putih sampai abu-abu. Warna daun jenis kemenyan Toba lebih gelap kecoklatan dan lebih tebal dibandingkan jenis Durame. Bunga kemenyan berkelamin 2 di mana bunganya bertangkai panjang antara 6-11 cm, daun mahkota bunga 9-12 helai dengan ukuran 2-3,5 mm. Kemenyan berbunga secara teratur 1 kali setiap tahun. Waktu berbunga dimulai pada bulan November, Desember, dan Januari. Bunga majemuk berbentuk tandan atau malai pada ujung atau ketiak daun. Buah masak berbentuk bulat sampai agak gepeng berdiameter 2-3,8 cm. Horas dengan Mangula. Kembali lagi bersama kami dalam 30 menit ke depan dengan program Beta Mangula. Di akhir pekan ini, kita akan membahas dengan tuntas pertanian kemenyan. Tim Beta Mangula telah berhasil merangkumnya untuk Dongan Mangula bersama dengan narasumber kita, petani kemenyan asal Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Nama saya Romel Pasaribu, asli warga desa Ekusim. Semenjak saya umur 17 saya udah menggeluti kemenyan sama bertani yang lain-lain kayak seperti andaliman, tapi yang terutama ini kemenyan. Iya, kemenyan di Borbor perbedaannya sama kemenyan yang di daerah lain. Ya kalau katanya sih, kata mereka yang di sini yang datang ke sini membeli, katanya kualitasnya lebih bagus kalau dari Kecamatan Borbor dibanding dengan desa-desa lain. Katanya sih kalau di Kecamatan Borbor yang getahnya itu kebanyakan getah dalam katanya. Getah dalamnya beda sama getah luar. Kalau getah dalamnya kan dibanding dengan getah luarnya lebih putih dia. Lebih putih dan lebih tebal dia isinya. Gitu. Batangnya kayaknya nggak banyak sih, ada yang ribuan sampai 2 ribuan gitu. Kalau di rata-rata sih dalam 1 hektar itu bisa sampai 1000 batang. Jadi kita mungkin ada yang punya 2 hektar, 3 hektar, ya sekitar segitulah. Secara tradisional kita makainya, sebenarnya ini gampang sebenarnya. Cara nanamnya juga gampang, cara ngerjainnya juga gampang sebenarnya ini. Nggak terlalu rumit ya kalau dibandingkan dengan yang tanaman muda yang kayak cabai, tomat gitu beda. Jadi ini gampang sebenarnya. Kalau merawatnya juga gampang, nggak begitu repot. Jadi nggak perlu kita pakai pupuk, nggak perlu pakai yang lain nggak perlu. Jadi alami. Nanamnya juga gampang, ngerjainnya juga gampang sih. Wangi kemenyan identik dengan sesajen dan suasana seram. Di Indonesia, kemenyan digunakan sebagai pelengkap kegiatan spiritual. Dulu ada emang, dengar-dengar dulu ada. Mau ngerjain juga sebenarnya ada ini. Pakai kalau tahu, bahasa Batak lapet ya. Suka bikin lapet dulu atau itak gurgur gitu biasanya. Tapi kalau sekarang sih udah agak jarang sih dipakai kayak gituan. Langsung kerjain aja gitu. Masih ada sih 1-2 masih ada yang pakai, cuman udah jarang. Dulu rata-rata pakai harus bikin itak gurgur dulu baru dikerjain gitu. Ada.
Jika ditelusuri, ternyata manfaat kemenyan tidak selalu berkaitan dengan hal mistis. Bahkan terdapat beberapa manfaat kemenyan yang ternyata berkaitan dengan kesehatan. Manfaat tersebut tentunya sudah melalui tahap uji laboratorium sehingga kebenarannya lebih akurat. Bahkan kemenyan ini sudah digunakan sejak dahulu di berbagai negara sehingga khasiatnya sudah tidak diragukan lagi. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan khasiat getah kemenyan yang bisa dijadikan alternatif untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Di antaranya, membantu menyembuhkan tumor, membantu mengobati kanker, membunuh kuman dan bakteri dalam tubuh, membantu menangkal radikal bebas, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang kemenyan toba, kemenyan toba merupakan jenis pohon kemenyan yang pada umumnya tumbuh di daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah yang hasilnya dikenal dengan nama daerah Hamijon atau kemenyan toba. Tempat tumbuh tanaman kemenyan bervariasi, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, yaitu pada ketinggian tempat 60 sampai 2100 meter dari permukaan laut. Tanaman kemenyan tidak memerlukan persyaratan tempat tumbuh yang istimewa. Tanaman ini dapat tumbuh pada jenis tanah posolik, andosol, lotosol, dan regosol. Tanaman ini dapat tumbuh pada berbagai asosiasi lainnya, mulai dari tanah yang bertekstur berat sampai ringan, dan tanah yang kurang subur sampai subur. Tahap pertama yang kita lakukan, ya begitu, kalau memang kita mau nanam ya, kita potong-potong dulu kayu-kayunya, kita tunggu atau beberapa bulan atau beberapa tahun, terus sudah busuk kita tanamin kemenyan. Tanah pada umumnya yang agak tanah hitam ya, namanya hitam ya, tanah hitam kayak gitu. Kalau emang dia di tanah yang merah, kayaknya kurang bagus kemenyan. Ditanam kalau emang udah ada lahan yang kosong, kita tanam di samping batangnya ini, kita tanamin gitu aja. Iya. Dalam pembibitan, benih kemenyan yang dipilih dikumpulkan dari pohon induk yang diseleksi dan telah diketahui kualitasnya. Pohon induk yang dipilih adalah pohon yang memiliki getah kemenyan yang banyak dan baik, bebas hama dan penyakit, berbatang lurus dan silindris, tajuk harus normal dan bagus, cabangnya harus sedikit dan memiliki tinggi yang optimal. Ya, kita biasanya nanamnya dari biji kemenyan itu sendiri. Kalau udah jatuh, dia jatuh, selama-lama dia tumbuh, itu yang kita tanam. Bijinya dari biji kemenyan itu sendiri yang kita tanam. Gitu. Kalau menurut saya sih ada bedanya ya. Kalau yang udah jatuh kan udah tua, udah matang gitu, udah matang. Yang jatuh udah matang dia. Kalau kita petik sendiri kan masih muda mungkin, jadi belum bisa tumbuh. Yang udah matang.